Halo, assalamualaikum, semangat sukses dan salam sejahtera untuk seluruh pendengar channel Bicara Buku dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya Yuyu. Sobat sukses, siapa nih di antara kalian yang memiliki impian untuk menjadi kaya? Kaya di sini bukan berarti memiliki keinginan tidak masuk akal dengan terlahir kembali dari keluarga kalangan elit ya. Tapi lebih kepada menjadi kaya karena hasil keringat sendiri. Sudah merupakan hal yang biasa bila kita menyaksikan kehidupan orang-orang kaya yang dijejali dengan fasilitas mewah di mana mereka hidup serba berkecukupan dan super duper nyaman. Sebuah kehidupan yang mungkin sulit untuk dibayangkan oleh mereka yang masih terjebak dalam mindset si miskin. Golongan orang-orang yang dikenal tajir melintir ini sering dijuluki sebagai crazy rich. Ada faktor-faktor yang mengakselerasi potensi kaya dalam diri mereka sehingga mereka bisa meraih kekayaannya di usia yang masih cukup muda. Nah, dalam video kali ini kami akan mengulas suatu kenyataan yang begitu pahit dan begitu memprihatinkan. Kenyataan bahwa mengapa banyak orang tidak kaya. Dan kenapa masih sangat banyak orang yang harus terus berjuang menghadapi kesulitan keuangan dalam hidupnya. Sobat sukses semua, setidaknya ada 13 faktor yang dapat membunuh potensi untuk menjadi kaya dalam diri kita. Nah, tanpa perlu berpanjang lebar lagi, yuk kita simak 13 faktor yang menjadi alasan mengapa banyak orang tidak kaya dalam hidupnya. Faktor pertama yang bisa menjelaskan kenapa orang tidak kaya adalah keyakinan yang salah mengenai kekayaan atau keyakinan yang saling bertabrakan antara positif dan negatif. Sobat sukses semua, otak manusia secara mendasar hanya mencari kenikmatan dan menghindari kesengsaraan. Oleh karenanya, tidak heran bila kita cenderung menjauhi hal-hal yang kita anggap berbahaya dan berpotensi menyengsarakan hidup kita. Sementara itu, apabila sesuatu hal dikaitkan dengan kenikmatan, kita dengan penuh antusias akan mendekatinya bahkan tanpa perlu dikomando terlebih dahulu. Apabila mengenai hal yang sama terdapat campur baur keyakinan dan kita mengaitkannya sekaligus dengan kenikmatan dan kesengsaraan, maka otak pun tentunya akan menjadi bingung dan merespon sesuatu tersebut dengan netral. Sobat sukses, keyakinan itu bisa diibaratkan seperti magnet. Selalu ada kutub positif dan negatif. Sederhananya seperti ini. Ketika Anda meyakini sepenuhnya atau memiliki keyakinan bulat bahwa kaya itu positif sementara miskin adalah negatif, maka kutubnya menjadi jelas dan kita akan menjadi magnet. Sayangnya banyak sekali orang yang tidak pernah meluangkan waktu untuk bersungguh-sungguh menyusun keyakinannya secara sadar dari lahir sampai mati. Padahal bila kita tidak menyusun sendiri secara sadar mengenai keyakinan-keyakinan yang kita perlukan untuk menjadi kaya, maka tanpa sadar kita akan terjajah oleh kata-kata seperti, uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Bahaya teman-teman, sangat berbahaya. Akibatnya, kata-kata ini tanpa sadar telah membuat otak kita merespon kaya sebagai sesuatu hal yang negatif. Tanpa sadar, pikiran kita menolak untuk menjadi kaya karena kita merasa menjadi kaya berarti menjadi orang jahat. Sebuah keyakinan yang sungguh ironis sekali. Padahal dengan menjadi kaya, kita memiliki lebih banyak kekuatan dan kesempatan untuk berdampak, berdaya dan membantu lebih banyak orang seperti membuka lapangan pekerjaan untuk para pengangguran. Ingat selalu teman-teman bahwa kita sejatinya adalah apa yang kita pikirkan. So, untuk menjadi kaya, milikilah keyakinan yang kongruen, yang bulat bahwa menjadi kaya sejatinya baik adanya untuk Anda dan untuk orang di sekitar Anda. Selanjutnya, faktor kedua yang menjadi alasan mengapa banyak orang tidak kaya adalah karena ternyata banyak sekali orang yang tidak pernah menentukan tujuan atau tujuan mereka senantiasa berubah-ubah seiring berjalannya waktu, sehingga tujuan menjadi tidak jelas. Adalah sangat penting teman-teman untuk hidup dengan sebuah tujuan yang jelas.
Tanpa tujuan, sejatinya gerak kita sama sekali tanpa arah. Coba Anda bayangkan ketika Anda keluar dari rumah, lalu memberhentikan sebuah taksi yang lewat. Dan begitu Anda naik taksi, ketika Anda ditanya oleh supir taksi itu, "Mau kemana mas, mbak?" Anda lantas menjawab, "Terserah." Ada beberapa kemungkinan teman-teman. Yang pertama, sopir taksi itu akan kesal dan Anda diminta turun. Yang kedua, supirnya kasihan melihat Anda dan Anda pun diantar ke rumah sakit jiwa. Kemungkinan yang ketiga, supir tersebut akan bertanya, "Mas, mbak punya uang berapa?" Apabila Anda menyatakan Anda memiliki uang 100.000, maka supir taksi tadi akan berputar-putar sampai argonya pas 100.000, lalu dia bisa saja menurunkan Anda di tempat semula, yakni di depan rumah Anda atau di sembarang tempat. Bayangkan, kalau kita tidak menentukan tujuan dalam hidup kita, ya persis seperti pengalaman naik taksi itu. Gak jelas, waktu Anda habis, uang, pikiran, dan tenaga terkuras. Serta yang lebih parah lagi, Anda tidak akan sampai kemana-mana. Anda tetap di tempat atau sampai ke tempat yang mungkin tidak Anda suka. Kita pun akan kesulitan mengejar tujuan kita apabila tujuan itu berubah secara terus-menerus. Banyak loh orang yang secara sadar ataupun tidak sadar mengganti terus targetnya sebelum target sebelumnya tercapai. Sebentar-bentar ingin jadi pengacara, sebentar lagi ingin jadi bankir sukses. Lalu berubah lagi mau jadi penyanyi terkenal. Kalau semua keinginan itu hanya bersifat sementara dan mudah digantikan dengan keinginan-keinginan yang baru, maka kita tidak akan pernah mencapai apa yang kita inginkan. Kemudian faktor yang ketiga ialah menganggap tujuannya mustahil. Sungguh memprihatinkan bahwa sangat sedikit sekali orang yang berani menetapkan tujuan. Tapi lebih memprihatinkan lagi kenyataan bahwa banyak di antara orang yang sedikit itu yang masih merasa bahwa tujuannya mustahil. Ketika seseorang menganggap tujuannya mustahil, dia tidak akan melakukan apapun untuk mengejar tujuannya. Anda boleh percaya, boleh juga tidak. Tapi manusia cenderung melakukan sesuatu sesuai dengan keyakinannya. Ketika Anda men-set keyakinan Anda bahwa tujuan Anda adalah sesuatu yang mustahil, maka tindakan yang Anda hasilkan adalah nol besar. Sebab Anda akan bermalas-malasan, ragu, tidak serius, tidak sungguh-sungguh, tidak bertenaga, dan tidak fokus dalam berusaha mencapai apa yang Anda mau karena sejak awal Anda sudah berpikir bahwa mustahil untuk mencapai tujuan tersebut. Well, kita ke faktor yang keempat, yakni tidak merasa harus. Lagi-lagi ini masalah keyakinan teman-teman. Bila kita menentukan tujuan tapi tidak merasa harus, maka tidak akan ada dorongan yang kuat untuk mencapainya. Ya, meskipun Anda sebenarnya mampu untuk mencapai tujuan tersebut, namun karena Anda merasa tujuan itu biasa-biasa saja, seolah tidak akan ada masalah yang terjadi apabila Anda tidak berhasil mencapai tujuan tersebut, dan karena Anda tidak ngoyo, maka rintangan-rintangan kecil pun sudah cukup mampu untuk menggagalkan Anda dalam mencapai tujuan tersebut. Sebagai contoh, walaupun Anda sudah menentukan tujuan bahwa mobil Anda di tahun depan adalah BMW Sport, kalau Anda tidak merasakannya sebagai suatu keharusan, maka setahun bisa saja berlalu begitu saja dan Anda tidak kunjung juga membeli mobil tersebut. So, buat impian dan tujuan Anda menjadi suatu keharusan yang wajib Anda wujudkan dalam hidup ini.